Selamat malam, Shalom Bapak Ibu Saudara-saudara yang kekasih dalam Tuhan Yesus Kristus. Salam sehat bagi kita semua. Puji syukur kepada Tuhan. Malam ini kita akan bersekutu beribadah sehati dalam doa. Karena itu, mari kita arahkan waktu kita saat ini, hidup dan kehidupan kita untuk bersama-sama sehati dalam doa di hadapan Tuhan. Kita akan memuji Tuhan lewat kidung pujian dari PKJ 282 pada bait yang pertama. Tolonglah bangunkan iman, pulihkanlah kasih yang remuk. Tuhan tolonglah bangunkan iman, pulihkanlah kasih yang remuk. Ubahlah hatiku, jamahlah diriku, biar di tangan-Mu berbentuk. Tuhan tolonglah bangunkan iman, pulihkanlah kasih yang remuk. Menyambut pemberitaan firman Tuhan dari Keluaran pasal 2 ayat 1 hingga ayatnya yang ke-10. Sebelum kita membaca dan merenungkan firman ini, mari kita berdoa. Bapa kami yang ada di dalam sorga, kami bersyukur untuk pemeliharaan-Mu yang boleh kami alami dalam kehidupan kami. Saat ini kami sehati dalam doa, menaikkan pujian syukur sembah kami kepada Tuhan. Kami rindu Tuhan menuntun kami, Tuhan menguatkan kami melalui firman Tuhan pada malam hari ini. Berkati dan tuntun kami ya Roh Kudus di dalam memahami akan kebenaran firman-Mu ini. Berkati kami, ampuni kami dari segala salah dan dosa kami. Dalam nama Yesus Kristus kami berdoa dan mengucap syukur. Haleluya. Amin. Keluaran pasal 2 ayat 1 hingga ayatnya yang ke-10, firman Tuhan berkata demikian. Seorang laki-laki dari keluarga Lewi kawin dengan seorang perempuan Lewi, lalu mengandunglah ia dan melahirkan seorang anak laki-laki. Ketika dilihatnya bahwa anak itu cantik, disembunyikannya 3 bulan lamanya. Tetapi ia tidak dapat menyembunyikannya lebih lama lagi. Sebab itu diambilnya sebuah peti pandan, dipakalnya dengan gala-gala dan ter. Diletakkannya bayi itu di dalamnya dan ditaruhnya peti itu di tengah-tengah teberau di tepi sungai Nil. Kakaknya perempuan berdiri di tempat yang agak jauh untuk melihat apakah yang akan terjadi dengan dia. Maka datanglah putri Firaun untuk mandi di sungai Nil, sedang dayang-dayangnya berjalan-jalan di tepi sungai Nil. Lalu terlihatlah olehnya peti yang di tengah-tengah teberau itu, maka disuruhnya hambanya perempuan untuk mengambilnya. Ketika dibukanya, dilihatnya bayi itu dan tampaklah anak itu menangis. Sehingga belas kasihanlah ia kepadanya dan berkata, tentulah ini bayi orang Ibrani. Lalu bertanyalah kakak anak itu kepada putri Firaun, akan kupanggilkah bagi tuan putri seorang inang penyusu dari perempuan Ibrani untuk menyusukan bayi itu bagi tuan putri? Sahut putri Firaun kepadanya, baiklah. Lalu pergilah gadis itu memanggil ibu bayi itu. Maka berkatalah putri Firaun kepada ibu itu, bawalah bayi ini dan susukanlah dia bagiku, maka aku akan memberi upah kepadamu. Kemudian perempuan itu mengambil bayi itu dan menyusuinya. Ketika anak itu telah besar, dibawanyalah kepada putri Firaun yang mengangkatnya menjadi anaknya dan menamainya Musa.
Sebab katanya, karena aku telah menariknya dari air. Saudara-saudara yang kekasih dalam Tuhan, demikian pembacaan firman Tuhan. Berbahagialah kita semua yang boleh membaca, mendengar, dan merenungkan firman ini, dan senantiasa memberlakukannya. Amin. Firman Tuhan dipakai dalam rencana Allah adalah tema renungan kita pada malam hari ini. Bapak, Ibu, saudara-saudara yang kekasih dalam Tuhan Yesus Kristus, mendengar perintah Firaun atau maklumat Firaun kepada rakyat Mesir bahwa setiap bayi laki-laki orang Israel yang baru lahir hendaknya dibunuh. Ada ketakutan, kekhawatiran bagi Firaun melihat perkembangan luar biasa yang dialami oleh bangsa Israel ketika mereka berada di tanah Mesir. Oleh karena itu, lewat perintah ini adalah salah satu usaha daripada Firaun untuk semakin meminimalisir perkembangan, pertumbuhan akan bangsa Israel di tanah Mesir. Satu keluarga Lewi sangat bergumul dengan maklumat ini. Seorang anak baru saja lahir di tengah-tengah mereka. Tentu mereka sangat tidak tega bahwa anak ini harus mengalami kematian di tangan penguasa. 3 bulan anak ini bersama dengan ibunya. Namun mau tidak mau, mereka harus mengambil keputusan agar anak ini dibuang. Anak ini dibuang ke tanah Mesir, ke Sungai Nil. Tentu Bapak, Ibu, saudara-saudara, satu pergumulan yang bisa kita rasakan, yang dialami oleh Yokebed bersama dengan suaminya serta anaknya Maryam. Tentu ada doa yang dipanjatkan kepada Tuhan agar kiranya anak ini tetap selamat, meskipun anak ini harus dibuang ke Sungai Nil. Dan ternyata apa yang menjadi keputusan, apa yang menjadi harapan dan kerinduan mereka terjawab. Kakaknya Maryam yang berada di pinggir Sungai Nil untuk menyaksikan bagaimana adiknya yang baru lahir 3 bulan itu, apakah akan mendapat pertolongan, ternyata terbukti. Siapa menyangka bahwa putri Firaun saat itu bersama dengan dayang-dayang yang berada di tepi Sungai Nil. Dan ketika melihat bagaimana perahu kecil yang ada di Sungai Nil itu, ia mendapati bahwa ternyata di dalamnya ada seorang bayi orang Ibrani. Siapa menyangka bahwa anak ini akhirnya diangkat oleh putri Firaun menjadi anak angkatnya. Saudara-saudara yang kekasih dalam Tuhan Yesus Kristus, apa yang mau dikatakan oleh pembacaan firman Tuhan pada malam hari ini bagi kita? Kita melihat bahwa ada 3 orang yang dipakai oleh Tuhan dalam rencananya untuk menyelamatkan bangsa yang besar, yaitu bangsa Israel yang saat itu diperbudak di tanah Mesir. Ya, Yokebed, ibu Musa, Miriam, kakak Musa, dan putri Firaun. Mereka dipakai oleh Allah untuk maksud dan rencana Allah, yaitu membebaskan bangsa Israel dari tanah perbudakan. Saudara-saudaraku yang kekasih dalam Tuhan Yesus Kristus, yakinkah kita bahwa kita pun dipakai oleh Allah untuk sebuah rencana dalam kehidupan kita? Entah apa rencana itu. Yang jelas kita harus meyakini bahwa setiap pribadi orang percaya
dipakai oleh Allah untuk menyatakan rencananya dalam kehidupan bersesama. Mungkin saat ini kita mau dipakai oleh Allah untuk memberikan penghiburan, pertolongan bagi orang lain yang kita tidak tahu siapa. Atau mungkin saat ini Roh Kudus menggerakkan kita untuk mendoakan orang lain, bahkan mungkin itu adalah musuh kita. Bahkan banyak lagi cara Allah untuk memanggil dan memakai kita untuk maksud dan rencananya. Yang jelas bahwa tujuan daripada rencana Allah itu adalah menyatakan pembebasan, menyatakan pertolongan, menyatakan kasih-Nya bagi kehidupan umat-Nya. Ada satu ungkapan bijak atau mungkin pengalaman yang menyatakan begini: ketika engkau bangun pagi, minta dan berdoalah kepada Tuhan. Tuhan, siapakah yang Tuhan kehendaki aku tolong, aku bantu pada hari ini dalam kehidupanku? Mungkin terasa aneh permintaan atau permohonan ini. Kita justru mau berada pada pihak orang yang mau ditolong, dibantu. Tapi pernahkah kita berdoa untuk itu? Dengan kata lain, saudara-saudaraku yang kekasih, dengan menyatakan permohonan ini, kita meyakini bahwa pada diri kita atau keluarga kita, persekutuan kita, Allah mau pakai untuk maksud dan rencananya. Mungkin sebuah pembebasan, sebuah pertolongan bagi orang-orang yang saat ini membutuhkan kasih Tuhan dalam kehidupannya. Percayalah, Roh Kudus akan menuntun dan menguatkan kita untuk menyatakan apa yang menjadi kehendak Allah dalam kehidupan kita. Terpujilah Kristus. Amin firman Tuhan. Kita mengaminkan pemberitaan firman Tuhan malam ini. Kembali kita mengangkat pujian lewat kidung pujian PKJ 282 pada bait yang keempat. Urapi Tuhan bibir mulutku, jadi saksi kebaikan-Mu. Urapi Tuhan bibir mulutku, jadi saksi kebaikan-Mu. Pakailah diriku, berkati budiku, untuk melukiskan kasih-Mu. Urapi Tuhan bibir mulutku, jadi saksi kebaikan-Mu. Mari saudara-saudaraku yang kekasih dalam Tuhan Yesus, sebelum kita beristirahat melepaskan lelah, keletihan kita satu dalam doa. Kita berdoa. Betapa kami bersyukur dan bersuka cita untuk persekutuan pada malam hari ini. Mungkin ada di antara kami yang saat ini mengalami keletihan, mengalami kelemahan, namun kerinduan dan harapan kami untuk selalu mendekatkan diri dan mengandalkan Tuhan, menyatakan kerinduan kami melalui persekutuan sehati dalam doa pada malam hari ini. Terima kasih ya Tuhan, firman-Mu yang telah menjadi bahagian kami. Siapapun kami, apapun keadaan kami yakin dan percaya Tuhan mau pakai kami untuk maksud dan rencana Allah di tengah-tengah kehidupan kami. Tuntun kami dan kuatkan kami ya Roh Kudus untuk dapat melakukannya dalam kehidupan kami. Bapa di sorga, kami menaikkan doa malam ini
untuk hidup dan kehidupan kami. Harapan dan kerinduan kami, kiranya Tuhan Engkau selalu menuntun, menyertai dan memberkati kami, baik kami selaku pribadi lepas pribadi, maupun dalam kehidupan keluarga kami masing-masing, baik di tengah-tengah kehidupan jemaat Tuhan di Warakas ini, bahkan setiap pribadi, setiap keluarga yang pada malam hari ini, dimanapun mereka berada, bersehati dalam doa, menaikkan pujian syukur dan doa di hadapan-Mu ya Tuhan. Angkat segala pergumulan kami, nyatakan pengharapan di tengah-tengah pergumulan kami, dan sukacita Tuhan anugerahkan dalam menjalani kehidupan setiap hari. Kami terus berdoa bagi saudara-saudara kami dalam masa-masa pemulihan mereka di rumah. Kami berdoa bagi saudara-saudara kami yang bergumul oleh karena berbagai persoalan hidup. Kami juga berdoa bagi saudara-saudara kami yang saat ini bergumul oleh karena COVID-19. Kami mendoakan pemerintah kami, para tenaga medis, para relawan. Tuhan berikan hikmat, kekuatan, dan sukacita dalam mengangkat tugas dan tanggung jawab di tengah-tengah pergumulan kami menghadapi COVID-19. Berkati kami Tuhan dalam waktu istirahat tidur malam ini. Lindungi dan peliharakan kami. Ampuni kami dari segala salah dan dosa kami. Dalam nama Yesus Kristus yang itulah Tuhan dan Juru Selamat kami yang hidup, kami berdoa dan mengucap syukur. Dan Tuhan yang sudah mengajar kami berdoa bersama-sama, Bapa kami yang di sorga, dikuduskanlah nama-Mu. Datanglah kerajaan-Mu. Jadilah kehendak-Mu di bumi seperti di sorga. Berikanlah kami pada hari ini makanan kami yang secukupnya. Dan ampunilah kami akan kesalahan kami, seperti kami juga mengampuni orang yang bersalah kepada kami. Dan janganlah membawa kami ke dalam pencobaan, tetapi lepaskanlah kami daripada yang jahat. Karena Engkaulah yang punya kerajaan, dan kuasa, dan kemuliaan, sampai selama-lamanya. Amin. Demikian ibadah sehati dalam doa pada malam hari ini. Terima kasih untuk persekutuan dan kebersamaan kita pada malam hari ini. Tuhan memberkati Bapak Ibu Saudara-saudara yang kekasih dimanapun kita berada. Bongi Melo.